Perjumpaan sesaat yang menyentuh hati. Bunyi alat musik perkusi itu masih mengalun saat paduan suara sudah menghentikan lagunya. Aku tidak tahu nama perkusi itu. Namun alat itu dipukul oleh seorang pria muda tunanetra saat perayaan Ekaristi menutup Pekan Komunikasi Sosial Nasional atau PKSN 11 di Paroki Santo Antonius Padua, Medan, Sumatera Utara. Minggu, 9 Juni 2024. Rupanya kejadian ini bukanlah yang baru. Momen seorang pemusik disabilitas kebablasan memainkan musiknya. Maklum, karena keterbatasan fisik yang dalam hal ini bagian penglihatan. Di momen lain, jelang pastor turun dari altar membawa sibori berisi hosti untuk dibagikan, seorang suster berjalan pelan-pelan menuju ke barisan depan, diikuti beberapa pria muda disabilitas sambil memegang pundak si suster. Lalu ada suster lain, posisi paling belakang. Mereka berhenti persis di sebelah bangku paling depan, di bagian tengah persis menghadap altar. Mereka menunggu untuk terima komuni. Pemandangan yang bagi saya mengharukan sekaligus mengagumkan. Pertama dari suster-suster yang penuh kasih, mengantar para disabilitas didikannya untuk menyambut tubuh Kristus. Kedua, dari wajah-wajah polos, pasrah, menerima tuntunan para suster. Nah, saya beranjak dari sepenggal pengamatan itu saja. Ini karena kebetulan sebelumnya, saya tidak mengikuti live-in di salah satu dari ketujuh komunitas SLB dan rehabilitasi narkoba yang berada di Keuskupan Agung Medan, sementara teman-teman yang lain ikut. Live-in ini menjadi salah satu program yang diikuti para peserta dan tamu yang hadir dalam Pekan Komunikasi Sosial Nasional 11 di Medan. Kebanyakan dihadiri oleh para romo, ketua Komsos Keuskupan, dan anggota Badan Pengurus Komsos KWI. Saya salah satu anggota badan pengurus itu. Saat live-in, saya sedang memberi training bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura, Deli Tua, selama 1,5 hari. Meski perjumpaan dengan para sahabat disabilitas sudah saya alami sejak masih sekolah dasar, tetapi pengalaman sesaat menyaksikan 4 pemuda disabilitas yang menjadi pemain musik mengiringi paduan suara saat Ekaristi penutupan PKSN 11 itu tetap meninggalkan kesan mendalam. Pasrah. Kesan pasrah yang saya tangkap dari para sahabat disabilitas saat dituntun 2 suster, satu di barisan paling depan dan satu lagi di paling belakang, menjadi kesan yang paling kuat mengena di hati. Mungkin kata pasrah itu keliru, namun kelihatannya agak benar juga, karena mereka pasti sudah percaya sepenuhnya pada suster. Percaya sepenuhnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa menjadi pasrah bongkoan. Bagi saya, mereka inilah orang-orang yang tidak menyimpan syak prasangka, berhati murni dan tulus. Mereka mau saja ditarik dengan halus untuk dibawa ke depan. Kita bisa bilang, ya tentu saja, mereka mau karena sudah kenal dengan suster. Namun, saya melihat ada 2 aksi dan reaksi yang sungguh luar biasa. Inilah yang jarang kita temui di dunia modern saat ini, khususnya dunia bisnis dan politik. Suster yang penuh cinta,
tulus dan para disabilitas yang percaya. Saya terharu, sekali lagi karena momen itu. Sedikit terenyuh juga karena mendambakan suasana itu di dunia kita. Saat ini, kemanusiaan kita kelihatannya agak kabur. Ketika hubungan kita, nilai diri satu sama lain diukur dengan angka, nilai-nilai keuntungan dan kerugian, uang, target pencapaian, dan lain-lain. Itulah yang saya temui. Kalau tidak perform atau berhasil, ganti orang, pecat, dan lain-lain. Ketika menemui pegawai atau karyawan yang sudah berusia tua dan tidak produktif lagi, tapi bergaji besar, pikirannya juga ingin segera diganti. Ganti satu orang bisa untuk 3-4 orang. Dan masih banyak logika lain yang mirip-mirip. Komunikasi antar kita juga sudah tidak manusiawi. Bukan lagi karena cinta, tapi karena ada maksud terselubung. Para sales diajari bermuka manis, bermulut lembut. Namun itu bukan karena mereka berhati manis dan lembut, melainkan supaya orang-orang yang disasar itu kembali menggunakan jasa mereka. Dan ujungnya adalah profit. Begitulah dunia ini. Ketidakberdayaan. Sesungguhnya, ada satu hal yang paling menarik dari pengamatan dan jumpa sesaat itu. Itu adalah momen ketidakberdayaan. Saya merasakan betapa ketidakberdayaan yang dialami teman-teman disabilitas itu, mau tidak mau membuat mereka mengundang orang lain untuk membantunya. Sikap itu tentu saja membutuhkan kerendahan hati, kejujuran, dan sikap menghargai. Melihat ini saya bercermin. Selama ini banyak dari kita, tentu saja saya juga, mengalami hal yang sama. Sebenarnya kita ini banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Namun saya sering kurang rendah hati menerima. Seringkali menutup kelemahan dengan kesombongan dan sikap tinggi hati. Dan merasa bisa menyelesaikan segalanya sendirian. Kita atau saya sendiri kurang dengan rendah hati mengundang sesama untuk terlibat masuk dalam diri kita, mengisi kelemahan kita, bahkan mengisi hati kita dengan cinta, kasih, dan sapaan mereka. Banyak teman yang saya temui berkutat pada dirinya sendiri, tidak maju-maju, karena terbelenggu oleh pikiran akan kelemahan dirinya. Lalu berhenti dan tidak produktif, enggan membangun diri, dan akhirnya stop, tidak berbuat apa-apa. Kalaupun ada orang lain yang hadir hendak membantu dalam bentuk omongan, nasihat, latihan yang diberikan, akhirnya tidak mengubah apa-apa. Ya, karena yang harus mengubah diri kita sendiri. Kelemahan diri akhirnya menjadikan seseorang seperti katak dalam tempurung. Padahal, kelemahan dan keterbatasan seharusnya memampukan kita mengundang pertolongan orang lain, juga mengundang cinta mereka. Dan di balik semua itu mengundang cinta Tuhan untuk datang, hadir mengisi hati kita. Kelemahan kita mengundang Tuhan untuk mengulurkan rahmat dan kasih-Nya, agar kita mampu melangkah melampaui kelemahan itu dan maju bertumbuh dalam banyak aspek.
dan sikap yang dibutuhkan hanyalah keterbukaan. Tanda kerendahan hati. Mari kita mohon rahmat keterbukaan dan kerendahan hati. Terima kasih atas perjumpaan sesaat yang menyentuh hati. Amin.